Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Nadi Pratama dengan NIM akhir 123. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial membuat peta kebencanaan, yaitu tentang potensi banjir dan kekeringan. Yang pertama, potensi banjir. Sebelumnya di sini sudah ada semua data yang saya olah, dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara-cara untuk mendapatkan semua data ini. Yang pertama, siapkan data-data yang dibutuhkan seperti Tuaben 6, Tuaben 2, Tuaben 3, Tuaben 4, Tuaben 5, dan Tuaben 7. Ataupun flow dari Karanganyar. Kemudian kita mencari NDWI dengan cara masuk ke raster kalkulator. Kemudian masukkan rumusnya, yaitu kekurung Tuaben 5 dikurangi Tuaben 7 tutup kurung dibagi Tuaben 5 ditambah Tuaben 7. Sini dikasih nama NDWI 1. Kemudian kita klik OK. Hasil dari pengolahan ini adalah sebagai berikut. NDWI 1. Ini adalah hasil pengolahan dari NDWI 1. Dengan nilai low min 0,7 dan nilai maksimalnya 0,6. Kemudian kita bisa mencari NDWI 2-nya. Cari NDWI 2-nya dengan masuk ke raster kalkulator. Kemudian masukkan rumus Tuaben 3 dikurangi Tuaben 5 tutup kurung dibagi buka kurung Tuaben 3 tambah Tuaben 5. Bisa beri nama NDWI 2. Hasil dari pengolahan ini adalah sebagai berikut. NDWI 2. Di sini nilai minimum maksimumnya berbeda ya. Kemudian kita bisa cari lagi untuk NDWI 3-nya, yaitu dengan masukkan rumus Tuaben 3 minus Tuaben 6 terus kurung bagi Tuaben 3 plus Tuaben 6 tutup kurung. Dinamakan NDWI 3. Hasil dari pengolahan ini adalah sebagai berikut. NDWI 3. Kemudian kita bandingkan antara NDWI 1, 2, dan 3. Jika ada analisis yang sama, lebih baik jika ada hasil yang kurang lebih sama, lebih baik kita memakai hasil tersebut. Di sini terlihat bahwa hasil antara NDWI 2 dan NDWI 3 memiliki kemiripan, dan NDWI 1 sangat berbeda jauh dari kedua NDWI yang lain. Jadi kita memilih NDWI 3. Kemudian kita masukkan data flow dari Karanganyar. Ini adalah data flow-nya. Setelah itu kita dapat membuat peta aspek dari 3D Analysis dengan masuk ke ArtToolbox. Lewat ArtToolbox saja. Kemudian 3D Analysis Tools. Mana ya? Raster Surface. Kemudian kita beri aspek. Kemudian kita masukkan data dari SRTM. Kita akan beri nama aspek SRTM.
Hasil dari pengolahan ini adalah sebagai berikut. Aspek SRTM. Ada banyak klasifikasinya. Kemudian setelah itu kita melakukan heal sheet dengan cara masuk ke R Toolbox. Habis itu 3D Analysis Tools, Raster Surface, dan heal sheet. Kemudian kita masukkan SRTM, DEM SRTM. Kita tinggal kita tentukan penamaannya, heal sheet Karanganyar. Kemudian kita klik OK. Hasil dari pengolahannya adalah sebagai berikut. Ini adalah hasil heat dari Kabupaten Karanganyar. Low-nya 0, high-nya 253. Kemudian kita dapat melakukan reclass pada heal sheet maupun pada aspek tadi. Yang cara masuk ke reclassify. Heal sheet. Kita klasifikasikan menjadi 5. Ini equal interval menjadi 5. Klik OK. Kemudian angkanya kita balik. Jadi yang paling rendah dapat angka 5 dan paling tinggi angka 1. Kita ubah di sini 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian kita beri penamaannya reclass heal sheet. Kemudian kita klik OK. Hasil dari pengolahannya adalah sebagai berikut. Reclass heal sheet. Ada 5 kelas di sini. Kemudian setelah kita lakukan reclass pada heal sheet, kita dapat lakukan reclass pada aspek, pada peta aspek tadi. Kemudian kita klasifikasikan menjadi 5, equal interval menjadi 5. Kita klik OK. Sama seperti heal sheet tadi, di sini angkanya kita balik. Jadi yang paling rendah 5, yang tinggi 1. Seperti ini. Kita beri nama dan kita klik OK. Hasil dari pengolahan ini adalah sebagai berikut. Aspek SRTM. Reclass aspek. Ini sudah dibagi menjadi 5 kelas. Kemudian setelah itu kita masukkan peta curah hujan dari Kabupaten Karanganyar. Ini adalah peta curah hujan yang masih berbentuk poligon. Kemudian kita ubah ke raster dengan cara tools polygon to raster. Polygon to raster, kita masukkan data curah hujannya. Value field-nya pakai yang curah hujan ya. Kemudian kita beri nama. Sini curah hujan. Kemudian kita klik OK. Hasil dari pengolahan ini adalah sebagai berikut. Ini adalah hasil dari curah hujan yang sudah dalam bentuk raster. Di sini kelas-kelasnya masih belum diberi angka 1, 2, 3. Setelah itu kita lakukan reclass pada hujan, pada peta curah hujan. Masuk ke tools reclassify. Kita masukkan datanya, besok kita di sini yang paling kecil 1 dan paling tinggi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita tinggal beri nama, kita sesuaikan namanya. Reclass curah misalkan. Ini kemudian kita klik OK. Hasil dari pengolahan ini adalah sebagai berikut. Ini adalah hasil dari reclass curah hujan yang sudah dibagi menjadi 5 kelas. Setelah itu kita lakukan reclass pada NDWI. Di antara 3 NDWI ini tadi sudah kita pilih. Kita akan memakai NDWI yang nomor 3. Sama seperti tadi, masuk ke reclassify, masukkan NDWI, classify, pakai equal interval di 5 kelas, klik OK, dan ini new values-nya biarkan saja 1-5. Habis itu kita ganti namanya jadi reclass NDWI 3. Kemudian kita klik OK. Hasil dari pengolahan ini adalah sebagai berikut. Ini adalah hasil dari reclass NDWI. Kelas NDWI.
Setelah itu kita dapat mencari potensi banjir dengan masuk ke tools weighted overlay. Weighted overlay, kemudian kita masukkan data yang keempat variabel yang sudah kita reclass tadi, yaitu NDWI, reclass NDWI, reclass curah hujan, reclass aspek, dan reclass hillshade. Check equal influence from 1 sampai 5. Kita beri nama potensi banjir. Kemudian kita klik OK. Hasil dari pengolahan weighted overlay adalah sebagai berikut. Potensi banjir. Di sini terlihat bahwa daerah timur dari Kabupaten Karanganyar, yaitu daerah pegunungan, memiliki potensi banjir yang lebih tinggi daripada daerah yang lainnya. Hal ini bisa terjadi karena daerah pegunungan memiliki sangat banyak sungai. Jika kita lihat di sini, daerah pegunungan sungainya sangat banyak. Jadi hal ini menyebabkan hasil olah data potensi banjir menunjukkan angka yang sangat tinggi di daerah sini. Kemudian kita lanjutkan ke peta kekeringan. Pada pengolahan citra untuk mencari kekeringan, kita memerlukan data TOA BEN 4, TOA BEN 5, NDVI, NDWI 3, BEN 4, BEN 7, BEN 5, TOA BEN 2, dan LST dari Karanganyar atau Land Surface Temperature dari Karanganyar. Yang pertama kita cari NDDI dengan cara masuk ke raster kalkulator. Dan kemudian masukkan rumus buka kurung NDVI dikurang NDWI kurang NDWI tutup kurung dibagi NDVI ditambah NDWI tutup kurung. Kita bisa ubah namanya menjadi NDDI. Kemudian kita klik OK. Hasil dari pengolahan ini adalah sebagai berikut. NDDI dengan nilai low seperti ini dan high-nya seperti ini. Setelah itu kita dapat mencari DDI dengan cara masuk ke raster kalkulator. Kita masukkan rumus B5 dikurangi B4, B5 dikurangi B4, tutup kurung, dikurang B5 dikurang B7 sama dengan tutup kurung. Ini kita ubah namanya jadi DDI. Nah, hasil dari pengolahan ini adalah sebagai berikut. Ini adalah hasil dari DDI dengan nilai value antara minus 17.599 sampai 53.751. Kemudian kita butuhkan peta LST di sini dan kita mencari TVI dengan masuk ke raster kalkulator, masukkan LST dibagi EVI. Nilai dari EVI adalah 2,5 dikali TOA BEN 5 dikurangi TOA BEN 4. TOA BEN 5. TOA BEN 5 dikurangi TOA BEN 4. Tutup kurung. Dibagi buka kurung. TOA BEN 5 tambah 6
dikali TOA band 4 minus 7,5 dikali TOA band 2 plus 1 plus 1. Kita kurang 3 kali. Kita beri nama TVI. Berikut adalah hasil dari pengolahan ini. TVI. Bisa kita lihat di sini nilai TVI-nya sangat-sangat tinggi, yang berarti di Karanganyar terjadi kekeringan. Karena sepertinya saya masih kurang yakin dengan hasil ini, kita dapat mencari EV-nya terlebih dahulu. Cari EV dengan cara 2,5 dikali 2 kurung TOA band 5 ditambah TOA band 5 dikurangi TOA band 5 dikurangi TOA band 4 kemudian tutup kurung dibagi kurung TOA band 5 plus 6 kali TOA band 4 minus 7,5 dikali TOA band 2 plus 1. Beri nama EV. Kemudian kita klik OK. Hasil dari pengolahan ini adalah sebagai berikut. EV ini adalah hasil EV-nya. Ketika sudah mendapatkan hasil EV, kita dapat mencari TVI dengan cara lain, yaitu kita masukkan saja LST dibagi EV. Kemudian kita beri nama TVI 2. Hasil dari pengolahan ini adalah sebagai berikut. Hasil TVI 2. Ternyata hasil antara TVI 1 dan TVI 2 adalah sama. Jadi memang di Karanganyar itu kekeringan sangat tinggi. Mengapa bisa seperti ini? Karena citra yang saya pakai itu diambilnya saat musim kemarau. Jadi hasilnya menunjukkan kekeringan di Kabupaten Karanganyar sangat tinggi. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.